Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi tentang aplikasi penyedia layanan cloud computing, yaitu Amazon Web Service atau AWS. Perkenalkan, nama saya Reza Aprianto, NIM D10411711028. Baik, langsung saja masuk ke pengertian AWS. Amazon Web Service merupakan sekumpulan layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Amazon Web Service ini menyediakan layanan-layanan yang saling terintegrasi dan mudah kustomisasi. Pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) sebagai commercial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Inilah awal dari LaaS, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan. Layanan infrastruktur ini yang merupakan kunci bisnis yang bermanfaat untuk membangun bisnis perusahaan dan sebagai akses penawaran produk dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Amazon Web Service menawarkan kemudahan dengan fiturnya Pay as you go, yaitu bayar ketika dipergunakan, dan jika Anda berencana membangun perusahaan yang menjangkau seluruh dunia, maka Amazon Web Service merupakan salah satu provider cloud yang bisa Anda gunakan untuk mewujudkannya. Lalu, apa sajakah layanan yang disediakan oleh Amazon Web Service? Yang pertama, layanan komputasi. Layanan ini dikhususkan untuk memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan komputasi seperti server atau clustered server, di mana server-server tersebut disebut instance. Pengguna dapat memiliki satu instance atau lebih yang kemudian bisa disebar ke semua data center milik Amazon. Beberapa layanannya antara lain: 1. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) adalah platform komputasi berupa virtual komputer yang dapat dikustomisasi maupun dikembangkan dengan menggunakan prinsip cluster dan load balance. Kedua, Amazon Elastic MapReduce adalah layanan yang membantu dalam analisis data seperti data penjualan, data stok, data server log, dan lain-lain, yang kemudian data-data tersebut dapat dikonversikan menjadi sebuah hasil analisis yang dapat digunakan dalam sistem pengambil keputusan. Yang ketiga, Elastic Load Balancing adalah layanan yang menjadi satu paket dengan Amazon EC2, di mana layanan ini berfungsi untuk menyeimbangkan beban antara instansi yang kita miliki dalam Amazon EC2. Yang kedua, layanan penyimpanan. Layanan yang memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan penyimpanan. Layanan ini dapat digunakan oleh user sebagai media backup maupun Content Delivery Network (CDN). Beberapa layanan yang disediakan antara lain: 1. Amazon Simple Storage Service (S3) adalah layanan media penyimpanan media internet. Amazon S3 dapat menjadi search folder maupun network storage. Yang kedua, Amazon Elastic Box Store (EBS) adalah tempat penyimpanan di sistem operasi Amazon EC2. Di EBS ini juga merupakan media yang disimpan di atas Amazon S3. Ketiga, AWS Storage Gateway adalah layanan penyimpanan yang disediakan Amazon untuk perusahaan skala besar. Keempat, Amazon CloudFront adalah layanan untuk distribusi konten ke berbagai lokasi server Amazon. Layanan kedua yang disediakan oleh Amazon Service adalah layanan basis data. Layanan ini dikhususkan untuk basis data, di mana basis data kita tersebut disimpan di cloud dan dapat diakses dari mana saja secara aman, cepat, dan terpercaya. Beberapa layanannya antara lain: Amazon Relational Database Service (RDS) adalah layanan server basis data di mana data dan server akan berada di cloud yang akan menjamin kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, dan kehandalan. Kita dapat memiliki aplikasi server yang kita mau seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Kedua, Amazon DynamoDB adalah layanan server basis data yang NoSQL dengan kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, dan juga mudah di-setup dan konfigurasi. Ketiga, Amazon SimpleDB adalah layanan server basis data yang NoSQL yang mirip dengan Amazon DynamoDB namun dalam skala yang lebih kecil. Keempat, Amazon Elastic Cache adalah layanan memory cache di atas cloud. Layanan yang keempat yaitu layanan jaringan. Layanan ini dikhususkan untuk mengatur jaringan antara layanan-layanan yang di dalam cloud maupun di luar cloud. Beberapa layanan yang disediakan yaitu Amazon Route 53 adalah layanan untuk domain name server DNS. Kedua, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) adalah layanan untuk membuat private cloud dengan menggabungkan layanan-layanan yang ada dalam Amazon Web Service. Layanan yang kelima yaitu layanan aplikasi. Layanan aplikasi ini disediakan oleh Amazon untuk melengkapi layanan-layanan yang lainnya. Layanan-layanan ini seperti aplikasi penarian, aplikasi notifikasi, aplikasi email server, aplikasi workflow. Berikut beberapa layanannya.
Yang pertama, Amazon Cloud Search adalah layanan untuk menggabungkan fungsi pencarian dari Amazon Cloud Search dengan aplikasi yang kita miliki. Kedua, Amazon Simple Workflow Service (SWF) adalah layanan alur kerja proses bisnis atau pengelola infrastruktur cloud di dalam Amazon Web Service. Yang ketiga, Amazon Simple Quick Service (SQS) adalah layanan yang menyediakan sistem antrian pesan atau instruksi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Keempat, Amazon Simple Notification Service (SNS) adalah layanan yang menyerupai mailing list di mana kita dapat melakukan notifikasi pada klien, nasabah maupun pengguna-pengguna lainnya dengan mengirimkan email dan SMS. Yang terakhir, Amazon Simple Email Service (SES) adalah layanan email yang memperbolehkan menggunakan email server cloud untuk mengirimkan email dengan aman dan cepat. Kelebihan dan kekurangan AWS. Kelebihannya, beberapa kelebihan AWS adalah pelanggan bisa menggunakan model programming, sistem pengoperasian, dan database yang sudah ada. Kelebihan lainnya adalah biaya yang dikeluarkan terbilang sangat efektif. AWS menggunakan sistem yang mewajibkan penggunanya hanya perlu membayar untuk apa yang digunakan, bukan dibuka atau terikat jangka panjang. Intinya, berbagai macam layanan berkelas AWS ini dapat digunakan dan dinikmati dengan mudah. Untuk kekurangannya, salah satu kekurangan dari Amazon Web Service adalah kalau membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam, pelanggan harus membayar. Tak hanya itu, AWS juga memiliki permasalahan teknis seperti kontrol terbatas dan perlindungan backup yang kadang sulit diandalkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.